Baik, kita lanjutkan. Sebelum membahas tentang hasil, saya ingin menjelaskan lebih lanjut pada poin nomor 2, yaitu tentang assertion rule mining berbasis a priori. Pada slide ini, apa sih assertion rule mining itu? Tahu AR-nya mining? Association rule mining adalah teknik data mining untuk mengidentifikasi hubungan atau asosiasi antara item atau produk dalam sebuah dataset. Association rule mining bertujuan untuk menemukan aturan atau rules yang sering muncul secara bersamaan dalam transaksi pengguna. Metode yang umum untuk menambah association rule adalah a priori. Rules di sini didefinisikan sebagai hubungan rule jika suatu produk X dibeli, maka kemungkinan besar juga membeli produk Y, yang mana X adalah antecedent atau produk awal yang dilihat atau dibeli pengguna, dan Y adalah konsekuen atau produk yang akan direkomendasikan. Tiga metode utama dari association learning adalah support, yang mana support ini mengukur frekuensi kombinasi produk X dan Y muncul bersama dalam sebuah dataset atau dalam transaksi. Selanjutnya ada confidence, mengukur kemungkinan Y muncul jika X sudah ada dalam sebuah transaksi atau dalam sebuah dataset. Yang berikutnya adalah list, yaitu untuk mengukur korelasi antara Y dan X. Kemudian kembali kepada alur kerja. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut tentang fitur similaritas dan popularitas. Nah, pada slide ini bisa dilihat untuk similarity atau similaritas atau kesamaan produk. Fitur ini bisa diakses oleh pengguna melalui combo box dengan memilih salah satu dari dua level similaritas. Jika pengguna memilih level similaritas yang high, maka efeknya rekomendasi produk yang relevan dan serupa. Kemudian jika pengguna atau pelanggan memilih level low similarity, maka efek pada rekomendasi yang ditampilkan yaitu menampilkan variasi produk yang tidak terpilih, tetapi masih relevan dengan produk yang dipilih. Kemudian pada level popularitas terdapat 3 level untuk sebuah produk. Yang pertama ada emerging, yang kedua ada on the rise, dan ada normal. Di mana emerging diukur dari kriteria support Y di bulan ini, kemudian dikali dari support Y di bulan sebelumnya. Kemudian efek pada rekomendasi, yaitu akan menampilkan produk yang baru mulai atau baru muncul atau populer secara cepat. Kemudian level on the rise, kriterianya yaitu support produk Y yang naik stabil selama 3 bulan terakhir, atau bisa disebut produk yang sedang tren atau produk yang naik daun.
Kemudian ada kriteria atau level popularitas normal, di mana kriterianya tidak ada perubahan signifikan dalam tren popularitas yang akan menampilkan produk yang stabil atau rekomendasi yang normal yang dihasilkan dari association rule mining. Oke, selanjutnya kita akan ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, saya akan menampilkan dari sisi front-end user. Bisa dilihat dari gambar yang atas yang paling kiri, menampilkan home e-commerce yang diuji coba pada penelitian ini, yaitu pada Wikishop Malang yang sudah menggunakan sistem rekomendasi atau prototipe sistem rekomendasi Stimata Rule Advisor. Kemudian pada halaman home ini, jika pengguna mengklik salah satu produk di halaman home, maka akan menampilkan detail dari produk. Detail produk ini, di bawah dari detail produk ini akan menampilkan rekomendasi dari item yang bisa dibeli secara bersamaan. Kemudian bisa dilihat juga di sini combo box dari fitur similarity dan popularity. Jika pengguna memilih produk yang sedang on the rise, maka akan menampilkan beberapa produk yang sedang naik daun. Kemudian ada juga contoh jika pengguna memilih produk yang emerging, maka akan menampilkan juga filter dari produk yang dipilih. Kemudian ada juga hasil gambar dari hasil ketika pengguna memilih produk yang high similarity dan low similarity. Maksudnya ini adalah tangkapan layar atau gambar dari penelitian ini yang menunjukkan berikut adalah produk yang ditampilkan ketika pengguna memilih fitur yang high similarity atau samaan yang hampir sama. Kemudian untuk produk yang low similarity ditampilkan juga pada gambar di sebelahnya. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan dari front-end administrator. Di sini bisa dilihat ditampilkan plugin yang sudah terinstall di portal web. Berikut adalah tampilannya plugin pada panel admin website. Kemudian ketika admin mengarahkan kursor atau memilih menu about plugin akan menampilkan tentang plugin ini atau deskripsinya. Berikutnya ketika admin memilih opsi kedua rows akan membawa admin ke halaman pengaturan rows, di mana admin bisa memilih atau memfilter istilahnya tentang terkait rules mana saja yang akan diaplikasikan pada
terus akan di referensi untuk halaman web utama. Selanjutnya, ketika administrator memilih menu setting, maka ini akan dibawa ke sebuah menu setting di mana pada menu ini admin bisa mengatur tingkat confidence list dan support. Maksudnya adalah pada menu inilah admin mengatur eh, metrik atau parameter association menu yang kita telah bahas pada slide sebelumnya tadi. Ya, kemudian berikut adalah tampilan dari pilihan ketika admin memilih fungsi report. Ya, berikut adalah tampilannya. Sistem akan menyediakan dashboard visualisasi yang menampilkan data interaksi pengguna seperti frekuensi klik pada combo box, produk rekomendasi yang dipilih. Selain itu, admin juga dapat melihat status produk per bulan, apakah termasuk kategori emerging, in the rise, ataupun risky. Visualisasi ini membantu admin dalam mengambil keputusan strategis seperti penyesuaian stok dan promosi produk yang relevan dengan tren saat ini. Oke, sebagai kesimpulan dari tim saya menilai bahwa artikel ini memberikan solusi yang menarik dan bermanfaat khususnya bagi UMKM yang ingin menerapkan sistem rekomendasi produk di toko online mereka. Penulis berhasil menggabungkan metode data mining dengan algoritma a priori dengan fitur interaktif seperti similarity dan popularity, sehingga sistem ini menjadi lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Poin berikutnya, implementasi yang dilakukan di toko mitra juga menunjukkan bahwa sistem ini bisa digunakan secara nyata. Menurut saya, artikel ini cukup lengkap dan aplikatif, meskipun kedepannya masih bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan metode pembelajaran mesin agar hasil rekomendasinya makin akurat dan otomatis. Sekian hasil review yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya, saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.